Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sehat ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, saya ucapkan selamat datang kembali ya. Kita bertemu dalam kondisi virtual ya, secara daring. Dan kita marilah sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita, kalian ya, dan semuanya ini bisa melakukan aktivitas secara normal kembali. Ya, tentunya kalian, saya, dan yang lainnya ya, peserta lainnya pasti merindukan bersekolah lagi secara normal anak-anak ya, bisa tatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman dan yang lainnya. Baiklah, enggak apa-apa anak-anak ya. Namun kita tetap semangat ya. Kita sementara ini bismillah belajarnya melalui daring atau online. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu dalam daring mapel OTK kepegawaian ya. Mapel itu artinya mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian di kelas 11 OTKP 1 dan 11 OTKP 2 pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 ya, di SMK Wahid Hasim. Anak-anak, ibarat patah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kita berjumpa kembali saat ini anak-anak ya. Maka nama saya Bu Sueni, biasa dipanggil dengan Bu Eni. Kebetulan saya masih diberi kepercayaan dan alhamdulillah masih diberi panjang umur. Mudah-mudahan sampai akhir hayat nantinya ya anak-anak ya. Ini akan mendampingi kalian ya untuk belajar bersama-sama tentang materi OTK kepegawaian. Namun sebelumnya kita kenalkan dulu ya anak-anak ya. Visi SMK Wahid Hasim ya. Visi SMK Wahid Hasim Surabaya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Di sini saya berikan visualisasi ini tujuannya karena kalian di jurusan OTK kepegawaian, nantinya kalian setelah tamat dari SMK bisa menjadi insan yang berharga ya, yang unggul ya, bacaannya, kemudian cerdas, smart, punya kecerdasan ya, kemauan dan kemampuan, kemudian mandiri artinya tidak bergantung, khususnya para wanita kita harus punya kekuatan lahir batin, fisik dan fisik ya, psikis dan fisik ya. Ini ya anak-anak ya, karena kalian ada calon-calon sekretaris junior ya, tentu saja mempunyai akhlak yang baik ya, sesuai dengan apa Ahlul Sunnah wal Jamaah. Oke, sekarang kita lihat bersama-sama anak-anak ya. Nah, sebelum kita menginjak pada materi, ini saya berikan silabus mapel OTK kepegawaian di kelas 11 ya. Di kelas 11 ini ada 10 KD ya anak-anak ya, dalam 1 tahun ini anak-anak ya. Namun ini kita bagi dua ya, untuk semester 1 atau semester ganjil ini yang kita pelajari ada 3 KD 3.1 yaitu tentang memahami administrasi kepegawaian. Kemudian KD 3.2 yaitu regulasi kepegawaian. Ini berhubungan dengan apa? Undang-undang. Kemudian KD 3.3 yaitu sistem administrasi kepegawaian. Kemudian KD 3.4 ini adalah prosedur perencanaan, penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai. Dan KD 3.5 ini tentang prosedur pengadaan pegawai ya. Kemudian 3.6 sumpah janji pegawai, ini nanti Ibu berikan insya Allah di semester genap nanti ya, bulan Januari. Kemudian KD 3.7 yaitu pangkat dan jabatan pegawai. Kemudian KD 3.8 pengembangan karir pegawai, 3.9 pola karir pegawai, 3.10 prosedur penilaian kriteria kinerja pegawai. Ya, anak-anak mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, tujuannya apa kita kok diberi materi kepegawaian? Ini kan untuk khusus yang sudah bekerja. Gini anak-anak, karena kalian nantinya setelah tamat dari SMK, ya nanti ini
kalian memang harus punya cita-cita. Memang SMK itu disiapkan untuk siap bekerja. Nah, ini saya berikan visualisasi seperti ini. Nantinya kalian mau jadi apa? Mekanik kah, koki kah, guru kah, desainer kah, dokter kah, dan yang lain-lain ya. Makanya kita berikan bekal ya. Kalau kalian nantinya menjadi seorang karyawan, kalian sudah tidak canggung lagi, tapi sudah bisa sedikit banyak menerapkan ilmu yang kalian dapatkan di sekolah ya. Nah, kemudian materinya apa aja Bu yang dipelajari kalau begitu? Ya, ini ya. Untuk KD 3.1 materinya itu memahami administrasi kepegawaian. Apa Bu maksudnya? Ini mulai dari pengertian administrasi itu apa? Kemudian pengertian tenaga kerja itu apa? Kemudian pengertian pegawai, kemudian pengertian administrasi pegawai, kemudian prinsip-prinsip administrasi pegawai, kemudian fungsi administrasi pegawai, dan azas pembinaan pegawai. Kok banyak Bu ya? Iya anak-anak, karena memang sekretaris itu berasal dari kata secret, artinya rahasia. Artinya apa? Orang yang dipercaya, ya, yang merupakan tangan kanan pimpinan. Makanya mengerti seluk-beluk tentang administrasi ya. Nanti yang menghandle pekerjaan pimpinan, jadi dipercaya ya, termasuk masalah rahasia perusahaan ya. Bisa juga mungkin mengetahui rahasia pribadi pimpinan atau bosnya karena sudah terlanjur dipercaya. Nah, ini yang kita harus ekstra hati-hati ya. Ya, kemudian materi yang ketiga yaitu yang kedua KD 3.2 yaitu regulasi kepegawaian ya. Meliputi apa Bu? Undang-undang kepegawaian ya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 yaitu tentang pokok-pokok pegawai. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 ya. Itu juga masih tentang pokok-pokok pegawai. Kemudian PP nomor 21 tahun 75 yaitu tentang sumpah janji pegawai ya. Nanti disumpah anak-anak. Bu, kok sepintas kita lihat ini tentang PNS Bu. Iya, siapa tahu nanti kalian bisa jadi PNS atau CPNS calon pegawai negeri sipil. Amin ya. Yang diburu oleh orang banyak anak-anak ya. Tapi takdir itu pasti berkata lain. Mungkin kalian bercita-cita jadi PNS, tapi ternyata jadi pengusaha ya. Termasuk saya. Saya cita-citanya tidak jadi guru, tapi jadi apa? Perawat. Tapi nasib berkata lain. Akhirnya berjumpa kalian ini. Karena apa? Jadi guru gitu ya. Tapi disyukuri aja. Ini biar semangat anak-anak ya. Nah, nanti cari mana yang Bu ini. Oke. Kemudian PP nomor 24 tahun 76 yaitu tentang cuti PNS ya. Kemudian PP nomor 10 tahun 79 tentang penilaian kinerja PNS. Kemudian PP nomor 32 tahun 79 juga masih tentang kepegawaian. Kemudian PP nomor 45 tentang pernikahan dan perceraian PNS. Bu, dibahas Bu di masalah pernikahan dan perceraian di PNS itu. Iya, anak-anak. Jadi diatur ada administrasinya ya. Nanti ini lebih asik nanti kalau udah sampai materi ini. Kemudian PP nomor 20 tahun 91 yaitu kenaikan pangkat dan PNS ya, kenaikan pangkat PNS ya. Kemudian untuk materi KD 3.3 yaitu sistem administrasi kepegawaian meliputi sistem kepegawaian negara, kemudian sistem pengangkatan negara ya. Artinya untuk pegawainya ya. Nah, kemudian materi KD 3.4 yaitu prosedur perencanaan dan penetapan kebutuhan pegawai meliputi apa aja Bu? Ini perencanaan dan formasi pegawai, pengertian formasi, tujuan formasi. Formasi itu apa sih anak-anak? Barisan ya, struktur ya, susunan. Nah, kemudian prinsip-prinsip penyusunan formasi, kemudian sistem penyusunan formasi, kemudian 6 proses penyusunan formasi, dan 7 faktor-faktor ya hal-hal yang menyebabkan adanya penyusunan formasi dan terakhir dokumen perencanaan kebutuhan pegawai. Ini ya. Kemudian materi KD 3.5 prosedur pengadaan pegawai itu meliputi apa aja Bu? Ini pengertian pengadaan pegawai. Caranya gimana untuk bisa mendapatkan pegawai kantor yang baik, berkualitas ya. Kemudian tahap-tahap pengadaan pegawai, kemudian prosedur pengadaan pegawai, kemudian pembuatan dokumen pengadaan pegawai ya. Anak-anak, itulah materi yang nantinya akan kalian pelajari
di kelas 11 OTKP ini. Ya, karena kalian sekolah di SMK ini nantinya ya di kelas 11 ini sudah siap magang di semester genap nanti. Namun karena suasana pandemi, ya bismillah kita sama-sama berdoa segera berakhir agar kalian bisa melaksanakan prakerin atau PSG atau PKL atau magang ya anak-anak ya. Mudah-mudahan anak-anak ya, karena saat ini kakakmu aja juga belum selesai prakerinnya karena dengan suasana pandemi yang belum mereda ini. Anak-anak, Ibu berharap kalian tetap semangat ya. Jangan lupa senantiasa berdoa dan bersyukur kehadirat Allah SWT. Tetap patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker saat di luar rumah, begitu keluar rumah ya, bila perlu. Tapi double, jaga kebersihan dan kesehatan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.